sekarang 2025 ya. Nanti 1 Maret itu saya sebagai pengawas di tahun yang ke Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Luar biasa, sungguh-sungguh menikmati bagaimana kegiatan kita hari ini. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman, bertemu lagi di GM Podcast Sekolah Bersahabat dan Beradab. Hari ini Ibu mohon izin kita mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar di podcast Generasi Madani, kemudian Smart Humble Sukses. Di sini saya mewakili dari kegiatan hari ini seperti yang disampaikan ya di hari ini. Jadi mungkin di awal kita bisa kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu. Sebenarnya Ibu di sini itu sebagai apa dan siapa? Gitu. Oke, silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Iis. Saya Dwi Yusmiarsi. Mungkin sudah banyak yang tahu atau belum tahu. Saya adalah pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dalam hal ini saya ditugasi sebagai pengawas pembina pendamping SMP Generasi Madani masuk tahun yang ke-5. Jadi 4 tahun sudah membersamai Generasi Madani ini. Oh, Masya Allah ya, oke. Oke, berarti untuk hari ini tugas Ibu Dwi kesini sebagai pengawas untuk membina kembali mungkin ya, kembali kegiatan-kegiatan yang emang sebenarnya sudah berjalan di Generasi Madani khususnya ya. Nah, tapi apa sih Bu sebenarnya kegiatan yang lebih jelasnya itu hari ini Ibu ada apa nih bisa datang ke sini ke sekolah ya? Oke, hari ini Ibu melaksanakan tugas melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Dalam hal ini bukan berarti kepala sekolahnya saja yang dinilai, tetapi seorang kepala sekolah yang mendampingi, membawai, mengkoordinir setiap unsur di sekolah ini selama 1 tahun. Oh gitu. Oke. Berarti kurang lebih tadi yang Ibu sampaikan 5 tahunan ya. Khususnya di menginjak 5 tahun. Menginjak 5 tahun ya. Oke, lumayan ya Bu ya. Tidak lumayan lagi. Iya, mungkin banyak pengalaman yang luar biasa yang Ibu dapat terutama dari sekolah-sekolah lainnya juga gitu kan. Dan kemudian biasanya tuh secara penilaian apa sih Bu yang menjadi dikhususkan dalam bentuk PKKS ini gitu kan? Ada nggak apa selain dari kinerjanya mungkin ada apa lagi gitu? Baik, banyak hal yang kita lihat ya dari tiap-tiap sekolah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Apa sih yang diunggulkan tiap-tiap sekolah akan berbeda. Berjalan dari satu sekolah ke sekolah lain, saya menemukan variasi program-program yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sekolah. Ada sekolah yang mengunggulkannya tentang digitalnya. Ada juga sekolah yang mengunggulkan tentang bagaimana pendekatan pembelajaran, media pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru melalui kegiatan-kegiatan kombelnya. Mereka itu mengasah saling berbagi praktik baik, pengalaman-pengalaman waktu mengajarnya. Gitu. Ada juga yang berbasis agama. Jadi variatif sekali tiap-tiap sekolah itu. Sementara di Generasi Madani ada satu plus nih yang saya dapatkan hari ini. Apa itu Bu? Apa itu ya? Mungkin di-spill dikit gitu apa sih sebenarnya gitu kan keunggulan dari Generasi Madani sendiri gitu. Iya, Generasi Madani dari tahun kemarin sudah mengunggulkan tentang program sekolah ramah anak. Saya apresiasi ya untuk program ini karena banyak melibatkan anak-anak dan juga bagi guru sendiri itu menantang dirinya kan. Betul. Bagaimana kita bisa ramah dengan anak-anak kalau gurunya sendiri juga belum ramah. Betul. Bagaimana kita bisa melayani anak-anak
kalau guru sendiri belum punya semangat pelayanan yang tulus, yang ikhlas. Nah, itu yang perlu kita kembangkan lagi lebih lanjut program sekolah ramah anak di sekolah ini. Iya, siap Bu. Oke. Tapi untuk mekanisme tersendiri tuh ada nggak sih Bu dari cara penilaiannya gitu kan yang ibu pribadi khususkan untuk menjadi patokan gitu dari penilaian kinerja kepala sekolah ini? Baik. Tentunya itu ada aturannya. Tahun ini kami menggunakan penilaian kinerja kepala sekolah mengacu dari PKKS sekolah negeri yang di PMM. Namun tidak sepenuhnya apa yang dilakukan oleh kepala sekolah negeri kita adopsi ke sekolah swasta. Akan berbeda. Di swasta kami hanya mengambil beberapa aspek dari tiap-tiap indikator itu yang menjadi fokus penilaian kinerjanya. Kalau di sekolah negeri semua unsur, semua aspek menjadi sorotan penilaian kinerja kepala sekolah. Ya, lalu kalau tahun lalu berbeda lagi. Setiap tahun punya cara atau teknik penilaian kinerja itu yang berbeda-beda. Namun semuanya berfokus kepada perkembangan sekolah. Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh sekolah itu dari tahun ke tahun dalam prosesnya. Oke. Tapi untuk patokannya sendiri itu, menurut Ibu ada nggak sih yang membedakan antara kepala sekolah yang baru dengan kepala sekolah yang lama gitu? Apa ada patokan khusus atau tetap mungkin sekolah tersebut menjalankan program-program yang sebelumnya hanya diteruskan atau ada hal-hal lainnya gitu? Oke, maksud Bu Is ini kalau sekolah yang kepala sekolahnya baru 1 tahun itu. Iya betul. Kayak gitu. Pastinya acuannya sama, tetapi sorotan akan berbeda. Kan kalau baru 1 tahun itu dia programnya belum terlihat sejauh mana peningkatan keberhasilannya. Beda dengan kepala sekolah yang menjabat tahun kedua, tahun ketiga. Kan dari tahun ke tahun dia sudah punya progres, program berikutnya apa. Ini akan menjadi perbedaan fokus sorotan penilaian kinerja itu. Acuannya sama, tapi dalam hal ini keberhasilannya tentunya akan berbeda. Terus Bu, kan selama pengalaman menjadi pengawas ini, mungkin kan Ibu juga bertemu dengan berbagai macam karakter dong gitu kan. Kepala sekolah yang karakternya A atau B gitu. Pernah nggak sih Bu menemukan sosok mungkin yang Ibu awas itu yang agak kurang bisa diajak komunikasi gitu kan, bahkan ada yang kurang menerima kritikan dan saran gitu. Pernah nggak sih Bu dari pengalaman Ibu yang lalu-lalu lah gitu maksudnya gitu? Mungkin, tapi kalau bisa bagaimana tuh gitu cara Ibu menghadapinya gitu? Baik, ini cerita. Saya sebagai pengawas itu dari tahun 2003. Jadi sekarang 2025 ya. Nanti 1 Maret itu saya sebagai pengawas di tahun yang ke-22. Jadi sudah kenyang sebagai pengawas begitu. Namun ya perjalanan pengalaman sebagai pengawas itu beragam. Ada kepala sekolah yang saya datang awalnya cuek-cuek saja. Ini apa ya? Kedatangan pengawas itu sepertinya tidak dibutuhkan begitu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tidak mau dong melihat kepala sekolah yang saya datang itu tidak komunikatif, tidak kolaboratif. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mencoba mendalami. Pengalaman pertama dicuekin, nggak apa-apa. Saya akan mencari, menggali apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh sekolah itu. Mungkin dia masih butuh di pengembangan kompetensi gurunya. Saya lihat gurunya, oh ternyata guru-guru di sekolah itu masih perlu pendampingan bagaimana pemanfaatan media pembelajarannya, bagaimana mengembangkan perencanaan pembelajaran. Satu persatu saya lihat. Nah, dari situlah muncullah kepala sekolah itu merasa butuh pengawasnya. Datang sudah
misalnya saya minggu ini datang, sudah ditelepon lagi, Bu Dwi kapan ke sekolah saya? gitu. Ya baru minggu kemarin Pak. Kenapa sudah harus datang lagi? Yang lain belum kebagian nih. Itu biasanya saya datang ke sekolah itu melihat apa yang sudah dimiliki sekolah itu dan apa yang bisa kita kembangkan lagi tiap-tiap sekolah binaan atau sekolah dampingan saya. Baru saya menemukan pola apa yang bisa saya berikan kepada sekolah A, sekolah B, sekolah C. Seperti itu Bu Is, supaya kita datang itu nggak datang kunjung silaturahmi, tapi ada yang saya bawa ke sekolah yang bermanfaat. Kalau berbicara tentang binaan gitu, emang Bu Dwi tuh berapa banyak sih sekolah yang dibina sama Ibu tuh? Untuk saat inilah gitu, untuk saat ini tuh. Saat ini Ibu kebagian 16 sekolah binaan. Di tahun-tahun terakhir saya, ini 16 sekolah itu sudah lumayan sedikit gitu loh ya. Awal mulanya di tahun 2003, 2004, 2005 itu bisa satu pengawas tuh 37 sekolah binaan. Gimana tuh? Satu hari satu pun nggak terjangkau begitu ya. Oke, dan seperti kalau gitu berarti ke jadwal kunjungan ada jadwal khusus tuh yang Ibu punya, apa sesuai dengan rekomendasi dari dinas seperti itu nggak? Pastinya ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Karena kami punya kewajiban seharusnya 1 bulan sekali itu ketemu atau bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah. Oke. Nah, terus Bu nih, kan Ibu sudah berapa tahun nih berarti sudah menjadi pengawas di SMP Generasi Madani? 5 tahun ya berarti. Jalan kelima, ya. Mungkin Ibu bisa merasakan perubahan dari mulai awal Ibu jadi pengawas sampai saat ini. Apa sih yang perubahan Ibu rasakan gitu, khususnya di Generasi Madani? Baik, sepertinya saya melihat Generasi Madani itu dari awal berdirinya. Dulu di depan sana itu kantornya ya, kantor kepala sekolah. Iya, betul. Di depan ada pohon mangga. Di baru berapa rombel begitu awalnya. Ya itu saya datang. Waktu itu ditugasi dari Dinas Pendidikan monitoring UN. Iya Bu Ikan ya. Pertama kali saya menginjakkan di Generasi Madani itu melihat UN pertama kali. Nah, setelah itu kalau tugas pendampingan pembinaannya ya ini tahun-tahun terakhir ini. Banyak progres yang dirasakan. Yang saya cermati, saya catat sebagai bahan untuk saya bagaimana melangkah menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan. Sepertinya satu ya, dari sisi pengembangan sarana prasarana sudah banyak yang dilakukan oleh Generasi Madani, menambah sarana prasarananya. Yang kedua, dari sisi jumlah siswa, yang awal mulanya kayaknya satu kelas juga kelas kecil waktu itu. Sekarang sudah bertambah ya, dinamika fluktuatif naik turun itu pasti ada. Lalu teman-teman guru juga sudah banyak guru-guru yang mulai bersertifikat pendidik. Iya betul. Ya, karena di tahun ini juga alhamdulillah udah 3 orang tuh yang nambah sertifikasi di SMP Generasi Madani, ada 3 ya. Ya semoga sih bisa bertambah lagi ya Bu ya. Terus harus kita perjuangkan. Artinya dengan nambah guru tersertifikasi itu profesi guru Generasi Madani akan semakin baik. Tentunya akan berdampak bagi layanan pendidikan anak-anak kita. Karena tanggung jawab kita adalah generasi penerus ini. Iya betul. Terus Bu, harapan Ibu nih sebagai pengawas buat SMP Generasi Madani itu apa sih Bu? Bisa mungkin disampaikan gitu. Sangat-sangat saya harapkan SMP Generasi Madani terus maju. Potensi anak-anak terus digali, dikembangkan agar bermunculan nanti bakat anak-anak Generasi Madani ini bisa tergali, bisa terkembangkan menjadi keunggulan mereka di masa yang akan datang. Semoga
amin ya Bu ya. Nah, dengan pendampingan guru-guru hebat, guru-guru yang profesional, komitmennya bagus, akan muncul generasi-generasi anak-anak kita ini ke depan yang menggantikan kita semua. Iya, amin. Semoga ya Bu ya. Amin. Iya, oke. Ibu terima kasih atas kehadirannya di GM Podcast. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk generasi madani khususnya ya Bu ya. Jangan bosan nanti main-main lagi GM Podcast ya Bu ya. Siap, terima Iya, kasih. demikian untuk pertemuan GM Podcast hari ini. Kita akan lanjutkan GM Podcast di pertemuan dengan materi-materi menarik lainnya. Terima kasih sekali lagi. GM Podcast, bersahabat dan beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Gemma.